Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami terus dan memberi kami pengertian akan firman-Mu itu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Tema kita, sehati dalam pengajaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika jumlah jemaat gereja mula-mula di Yerusalem semakin bertambah, maka timbullah sungut-sungut di antara jemaat yang berbahasa Yunani terhadap jemaat yang berbahasa Ibrani. Penyebabnya adalah karena pengabaian pelayanan sosial terhadap janda-janda yang ada pada jemaat yang berbahasa Yunani. Karena itulah para rasul mengusulkan penambahan pemimpin baru sebanyak 7 orang untuk membantu mereka dalam pelayanan sosial jemaat, sehingga para janda tersebut terlayani dengan baik dan tugas-tugas para rasul dalam pelayanan firman dan doa tidak terganggu. Saudara-saudaraku, para rasul memberi 3 syarat bagi orang-orang yang akan dipilih itu, yakni terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Dan akhirnya 7 orang pun terpilih dari antara jemaat dan ditabiskan oleh para rasul. Salah satu dari mereka yang terpilih itu, yang dalam tradisi disebut sebagai para diaken, adalah Filipus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, tatkala Stefanus, salah satu dari 7 diaken gereja mula-mula itu, dihukum mati oleh orang-orang Yahudi, maka timbullah
penganiayaan yang hebat terhadap jemaat gereja mula-mula. Inilah salah satu penganiayaan terbesar sejak kelahiran gereja Tuhan di bumi ini. Hal ini membuat semua anggota jemaat gereja mula-mula, kecuali rasul-rasul, terpaksa pergi meninggalkan Yerusalem dan tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria untuk menghindari penganiayaan tersebut. Namun ternyata penganiayaan ini justru menjadi peluang bagi gereja mula-mula di dalam memberitakan kabar baik di wilayah Yudea, Samaria, dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah Israel. Dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenapi perintah Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik hingga ke ujung bumi, seperti yang dicatatkan dalam Kisah 1 ayat 8. Demikian juga dengan Filipus. Ia menjadikan penganiayaan sebagai peluang dalam memberitakan kabar baik. Ia pergi ke salah satu kota di Samaria. Tidak disebutkan nama kota yang dituju oleh Filipus itu, tetapi Justinus Martir, seorang bapak gereja yang hidup pada abad kedua, mengatakan bahwa kota tersebut adalah Gita, karena inilah kota asal Simon si penyihir yang dilayani oleh Filipus dalam Kisah 8 ayat 9 pada perenungan kita. Sementara yang lain mengatakan kota tersebut adalah Sebaste, kota Samaria kuno yang telah dipugar oleh Herodes, yang juga menjadi ibu kota wilayah Samaria. Saudara-saudaraku, pendapat manapun yang benar, yang jelas Filipus pergi ke wilayah Samaria, melampaui batas wilayah Israel di selatan, yakni Yudea, di mana terdapat kota Yerusalem. Tidak disebutkan juga mengapa Filipus memilih kota tersebut. Apakah Tuhan yang menyuruhnya ke situ, ataukah ada pertimbangannya sendiri? Yang jelas, dia pergi ke salah satu kota di Samaria dengan satu tujuan, untuk memberitakan kabar baik. Saudara-saudaraku, penganiayaan atau penderitaan tidak membuat Filipus menjadi takut dan kecut hati, sekalipun hal itu membuatnya menjadi seorang pelarian yang mungkin harus meninggalkan keluarganya di Yerusalem, atau bahkan membawa seluruh keluarganya dalam pelarian tersebut. Saudara-saudaraku, mari kita lihat apakah pelayanan yang dibuat oleh Filipus di Samaria. Saat Filipus berkarya di kota Samaria, sudah ada Simon yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Simon dikenal sebagai ahli sihir dan membuat takjub rakyat Samaria dengan perbuatan sihirnya itu. Bahkan dikatakan baik orang besar maupun orang kecil mengikuti dia dan menyebutnya kuasa besar. Namun, saudara-saudaraku, keadaan berubah setelah Filipus memberitakan Injil di kota itu. Setelah mendengar dan melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan Filipus, penduduk Samaria sangat bersuka cita. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, mereka yang tadinya mengikuti Simon si tukang sihir, kini beralih menjadi percaya kepada Injil Kerajaan Allah dan kepada Yesus Kristus. Mereka pun memberi diri dibaptis karena mereka sebulat hati menerima pemberitaan Filipus itu. Hal ini memperlihatkan bahwa kuasa firman Tuhan mengalahkan kuasa sihir manapun. Berita Injil lebih kuat dan dapat mengubahkan banyak orang yang mau mendengarnya. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh tema kita, sehati dalam pengajaran, mari kita lihat bagaimana Filipus yang melayani, dan dalam semangat pelayanannya dia pergi memberitakan Injil
sampai ke Samaria, memberitakan Kristus, di mana Kristus adalah pusat berita dari segala pekabaran Injil yang disampaikannya. Saudara-saudaraku, Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka akhirnya yang mendengarkan pelayanan ataupun pemberitaan dan juga pengajaran yang diberikan oleh Filipus, memberi diri mereka dibaptis, yakni laki-laki maupun perempuan. Jadi yang disampaikan Filipus kepada orang-orang Samaria adalah tentang kerajaan Allah, kuasanya dan karyanya, dan tentang pribadi Yesus Kristus yang telah membuka pintu keselamatan bagi umat manusia, sehingga manusia dapat sampai kepada Allah Bapa. Saudara-saudaraku, selama pelayanan tersebut, Roh Kuduslah yang menyertai Filipus, sehingga banyak orang melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati akhirnya menerima apa yang diberitakannya itu. Bahkan Simon, seorang penyihir terkenal di kota itu, menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan dia pun takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kita lihat kuasa Tuhanlah yang senantiasa menyertai dalam pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus. Dan kita lihat, saudara-saudaraku, dengan tema yang dikatakan tadi, sehati dalam pengajaran. Ketika Simon percaya dan mengikuti Filipus, berarti ia telah masuk dalam sebuah proses menerima pengajaran yang disampaikan kepadanya. Dan ketika Simon percaya dan mengikuti Filipus, maka di situ terjadilah kesehatian, bagaimana dia bersedia untuk mau mendengarkan pengajaran yang disampaikan, dan dia juga akan menjadi pribadi yang mengajar kepada orang lain. Gereja kita termasuk di dalamnya harus terus menjalankan ajaran yang benar sebagai bagian dari pemberitaan Injil, dan melakukan ajaran yang benar membuat orang lain yang mendengarkan pemberitaan atau pengajaran dalam firman Tuhan tentang Yesus Kristus akan takjub melihat kuasa Allah. Saudara-saudaraku, seperti Filipus tetap semangat melayani, memberitakan Injil, menyampaikan pengajaran tentang Kristus, demikian jugalah kita tetap bersemangat betapa pentingnya memberitakan Injil dan menyampaikan pengajaran yang benar. Sebab ketika kita memberitakan Injil, sebenarnya kita sekaligus sedang memberikan pengajaran dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah pada Allah dengan sebulat hati, karena kita akan melihat suatu keajaiban, suatu kuasa Allah yang boleh kita alami. Mungkin saudara-saudaraku, terkadang kita mudah percaya pada hal-hal yang tampak spektakuler. Kita mudah terpengaruh pada hal-hal yang tampak hebat, tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah mampu melakukan yang lebih dahsyat dari itu. Marilah kita percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dan tidak mudah digoyahkan dengan apapun. Saudara-saudaraku, mengikuti Tuhan adalah sebuah proses menjadi seorang yang akan memberitakan Injil Tuhan, yang akan menyampaikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan.
Oleh karena itu biarlah semua orang percaya bersehati untuk mau menjadi alat Tuhan dalam pemberitaan Injilnya, yang sekaligus menyampaikan pengajaran dalam kebenaran tentang kuasa Yesus dan kasih Yesus yang menyelamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus menjadi juru selamatnya, akan tetap semangat mengabarkan berita Injil-Mu dan sekaligus mengajar orang lain untuk boleh percaya dan melihat kuasa Yesus yang ajaib. Inilah kami yang datang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.